Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Ramesya Ablianti dengan NIM B1B12304. Kali ini saya akan membuat tugas video UAS mata kuliah Tata Kelola Keuangan Pemerintahan, yang dimana di sini saya akan membahas materi tentang keuangan daerah. Baiklah, lanjut saja kita membahas materi yang pertama, yaitu adalah pengertian. Baik, saya akan menjelaskan pengertian dari keuangan daerah. Terus yang dimaksud dengan keuangan daerah itu, keuangan daerah adalah keuangan yang mencangkup semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah. Hak dan kewajiban ini dapat dinilai dengan uang, serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik daerah terkait dengan hak dan kewajiban tersebut. Dalam kata lain, keuangan daerah merupakan semua sumber daya keuangan yang dimiliki oleh pemerintah daerah dan dapat digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Pengelolaan keuangan daerah. Pengelola keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi yang pertama yaitu adalah perencanaan. Perencanaan ini yaitu menyusun rencana anggaran, pendapatan dan belanja daerah (RAPDB) sebagai dasar penganggaran. Yang kedua yaitu penganggaran, yaitu menyusun anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) berdasarkan RAPBD yang telah disusun. Yang ketiga, pelaksanaan mengalokasikan dan merealisasikan anggaran yang telah ditetapkan oleh APBD. Yang keempat yaitu penatausahaan, yaitu melakukan pencatatan, pengiktisaran, pelaporan, dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBD. Yang kelima, pelaporan menyusun laporan keuangan daerah sebagai bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah. Yang keenam yaitu pertanggungjawaban, yaitu menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD. Yang ketujuh, pengawasan, itu melakukan pengawasan terhadap pengelola keuangan daerah agar sesuai dengan ketentuan. Selanjutnya, anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan yang ditetapkan melalui undang-undang. APBN merupakan instrumen kebijakan fiskal pemerintah pusat yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan nasional. Baik, selanjutnya saya menjelaskan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan daerah. Yang pertama yaitu adalah prinsip tertib. Prinsip tertib ini dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan. Kedua, efisien, pencapaian keseluruhan yang maksimum dengan masa tertentu atau penggunaan memasukkan tenaga untuk mencapai keseluruhan tertentu. Yang tiga, transparan, prinsip terbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan daerah. Selanjutnya, bertanggung jawab, perwujudan kewajiban seorang atau satuan kerja untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Selanjutnya, keadilan, keseimbangan distribusi kewenangan dan pendanaan, kepatuhan tindakan atau suatu sikap yang dilakukan dengan wajar dan profesional. Selanjutnya, manfaat untuk masyarakat. Keuangan daerah diutamakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Yang terakhir, taat pada ketentuan peraturan perundang-undang. Pengelolaan keuangan daerah harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang. Baik, selanjutnya orang-orang yang mengelola atau yang pengelola keuangan daerah. Yang pertama yaitu adalah kepala daerah, yaitu selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah atau
bisa juga disebut dengan mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan. Yang kedua yaitu adalah Sekda, Sekretaris Daerah, yaitu selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah. Yang ketiga, penjabat pengelolaan keuangan daerah. Ini bertugas mengelola keuangan daerah. Yang keempat, penggunaan anggaran, yaitu bertugas menggunakan anggaran daerah. Terus yang kelima, kuasa penggunaan anggaran, bertugas mengawasi penggunaan anggaran daerah. Keenam, penjabat pelaksanaan teknis kegiatan, bertugas melaksanakan kegiatan teknis terkait pengelolaan keuangan daerah. Yang ketujuh, penjabat penatausahaan keuangan satuan kerja perangkat daerah, itu bertugas menatausahaan keuangan di setiap satu kerja perangkat daerah. Kedelapan, penjabat penatausahaan keuangan unit atau SKPD, bertugas menata usaha-usaha keuangan di setiap unit SKPD. Yang kesembilan, bendahara penerima dan bendahara pengeluaran, bertugas mengelola penerima dan pengeluaran keuangan daerah. Baik, materi selanjutnya yaitu adalah struktur anggaran, pendapatan, dan belanja daerah. Ada 3 struktur. Yang pertama yaitu adalah pendapatan daerah, yang kedua belanja daerah, dan yang ketiga yaitu adalah pembiayaan daerah. Baik, pendapatan daerah. Pendapatan daerah mencakup semua penerimaan uang yang masuk ke rekening kas umum daerah yang tidak perlu dibayarkan kembali oleh daerah. Penerimaan ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang yang diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak daerah dalam 1 tahun anggaran. Komponen pendapatan daerah terdiri dari pendapatan asli daerah atau yang disebut dengan PAD, yaitu merupakan pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Yang kedua yaitu adalah pendapatan transfer. Pendapatan transfer ini merupakan penerimaan daerah yang berasal dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah daerah lainnya. Terus yang ketiga, lain-lain pendapatan yang sah, yaitu merupakan penerimaan daerah di luar PAD dan pendapatan transfer yang ditetapkan daerah dengan peraturan daerah. Demikian, pendapatan daerah mencakup semua penerimaan yang menjadi hak daerah dalam 1 tahun anggaran, baik yang berasal dari sumber-sumber di dalam daerah itu sendiri maupun yang berasal dari luar daerah. Ini adalah pendapatan asli daerah, PAD. Pendapatan asli daerah ini adalah sumber penerimaan daerah yang digali dari dalam wilayah daerah yang bersangkutan. PAD sendiri terdiri dari beberapa komponen, yaitu yang pertama yaitu ada komponen pajak daerah, yang dimana diartikan pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Contoh pajak daerah adalah pajak kendaraan bermotor, pajak bumi, dan bangunan perdesaan dan perkotaan, pajak restoran, dan lain-lain. Yang kedua itu adalah retribusi daerah. Retribusi daerah ini adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atau jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau yang diberikan oleh pemerintah daerah untuk orang pribadi atau badan. Contoh, retribusi daerah adalah retribusi pelayanan kesehatan, retribusi parkir, retribusi izin mendirikan bangunan, dan lain-lain. Yang ketiga yaitulah hasil pengelolaan. Kekayaan daerah yang dipisahkan. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan adalah penerimaan daerah yang berasal dari pengelola kekayaan daerah yang dipisahkan
seperti bagian laba dari BUMD, hasil kerjasama daerah dengan pihak ketiga, dan lain-lain. Yang keempat itu lain-lain PAD yang sah. Lain-lain adalah penerimaan daerah yang tidak termasuk dalam jenis-jenis PAD di atas, namun sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Contohnya adalah hasil penjualan aset daerah yang dipisahkan, jasa giro, pendapatan bunga, tuntutan ganti rugi, dan lain-lain. Komponen-komponen PAD tersebut merupakan sumber penerimaan daerah yang penting untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah. Baik, berikut penjelasan mengenai pajak daerah provinsi. Apa sih yang dimaksud dengan pajak daerah provinsi? Pajak daerah provinsi adalah pajak yang dipungut oleh provinsi. Itu ada beberapa jenis pajak provinsi sebagai berikut. Yang pertama yaitu ada PKB, pajak kendara bermotor, pajak yang dikenakan atas kepemilikan dan atau penguasaan kendara bermotor. Pajak ini merupakan salah satu sumber pendapatan bagi pemerintah provinsi. Yang kedua yaitu adalah BBNKB, belik nama kendaraan bermotor, pajak yang dikenakan atas perpindahan hak atas kepemilikan kendaraan bermotor. Pembayaran pajak ini terjadi saat jual beli atau peralihan kepemilikan kendaraan. Yang ketiga yaitu PAB, pajak alat berat. Pajak alat berat yang dikenakan atas kepemilikan dan atau penguasaan alat berat seperti alat berat konstruksi, pertambangan, dan lain sebagainya. Yang keempat, PBBKB, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak yang dikenakan atas pungutan bahan bakar kendaraan bermotor. Pajak ini dibebankan pada konsumen saat membeli bahan bakar. Yang kelima yaitu PAP, pajak air permukaan. Pajak air permukaan, pajak yang dikenakan atas pengembalian atau pemanfaatan air permukaan seperti sungai, danau, rawa, dan lain sebagainya. Yang keenam yaitu adalah pajak rokok, cukai yang dipungut oleh pemerintah atas penjualan rokok. Hasil penerimaan pajak rokok digunakan untuk membiayai program kesehatan. Yang ketujuh adalah absen MBLM, pungutan tambahan pajak berdasarkan persentase tertentu atau mineral bukan logam dan bantuan. Pungutan ini dilakukan sebagai tambahan atas pajak mineral bukan logam dan bantuan. Secara keseluruhan, pajak-pajak daerah provinsi ini merupakan sumber pendapatan penting bagi pemerintah provinsi untuk membiayai pembangunan dan penyelenggaraan pemerintah di daerah. Penerimaan dari pajak-pajak ini turut mendukung otonomi daerah dan pembangunan yang merata di seluruh wilayah provinsi. Saya akan menjelaskan mengenai pendapatan transfer. Pendapatan transfer ini terbagi menjadi dua jenis yang terjadi dalam sistem pemerintahan. Yang pertama itu adalah transfer pemerintahan pusat. Transfer ini merupakan transfer pendapatan yang dilakukan oleh pemerintah pusat kepada daerah-daerah. Pemerintah pusat mengalokasikan sejumlah anggaran untuk didistribusikan ke pemerintah daerah sebagai bentuk dukungan dan pemerataan pembangunan. Transfer pemerintahan pusat ini dapat berupa dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dana bagi hasil, dan bantuan keuangan lainnya. Tujuan utama transfer dari pemerintah pusat itu adalah untuk membantu daerah dalam membiayai kebutuhan pembangunan dan pelayanan publik, serta mengurangi kesenjangan fiskal antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Yang kedua yaitu adalah transfer antar daerah. Selain transfer dari pemerintah pusat, juga terdapat transfer pendapatan yang terjadi antar daerah. Ini dapat berupa bantuan keuangan antar daerah,
Terus bagi hasil pajak dan retribusi antar daerah, transfer antar daerah ini dimaksudkan untuk mendukung kemandirian fiskal daerah, mengurangi kesenjangan fiskal antar daerah, serta mendorong kerjasama dan koordinasi pembangunan antar wilayah. Dengan adanya kedua jenis transfer pendapatan ini, diharapkan dapat tercipta pemerataan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di seluruh wilayah Indonesia. Mungkin itulah materi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya tutupi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.